Selamat pagi. Saat ini saya akan memperkenalkan beberapa alat dan bahan yang kami gunakan untuk prosedur freezing dan thawing. Yang pertama kali, tetap universal precaution dan alat pelindung diri kita. Tetap prosedurnya yaitu mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian dipastikan dalam kondisi steril, dan semua yang dilakukan harus dilakukan di laminar flow. Jadi ini tidak sesuai kondisi dikarenakan laminar flow kami masih belum dapat digunakan, dipenuhi oleh alat-alat ini. Oke, jadi untuk alat pelindung dirinya ada seperti biasa, ada masker, ada head cap, kemudian ada just slap dengan handscoon juga. Kemudian untuk prosedur yang pertama, alatnya itu dikarenakan kami menggunakan sampel sperma. Di sini sampel spermanya, jadi kami akan menghitung sperma dengan alat-alat berupa ada micropipet, kemudian ada tip, kemudian ada object glass dan cover glass. Ini ya, ini untuk sampel spermanya sendiri. Oke. Kemudian nanti dihitung juga motilitasnya menggunakan counter. Selanjutnya yaitu untuk alat dan bahan freezing sendiri. Jadi di sini dapat dilihat ada gunting, kemudian ada pinset, kemudian ada spade 1 cc, lalu ada kaset dengan ukuran yang pendek maupun yang panjang. Kemudian tidak lupa kita ada label untuk labelin kaset maupun beberapa alat-alat yang digunakan, yaitu di sini juga ada PCR tube. Lalu di sini ada straw dengan ukuran yang beragam, yaitu ada ukuran 0,5 dan 1. Kemudian ada juga cryotek di sini, di mana cryotek digunakan untuk apabila jumlah spermatozoa yang sedikit. Kalau straw ini digunakan untuk jumlah spermatozoa yang banyak. Lalu juga kami siapkan ini mediumnya terdiri dari 2 brand, yaitu ada brand Origio dan ada brand Vitrolife. Dimana di sini yang kita gunakan itu brand Origio karena brand Vitrolife tidak tersedia. Brand Origio di sini sperm freezing medium. Jadi langkah-langkahnya juga kurang lebih mirip-mirip. Kemudian ini untuk medium thawingnya yang kita gunakan GIVF Plus dari Vitrolife. Mungkin kemudian di sini juga ada spiritus dan korek api digunakan untuk memfiksasi nantinya. Tidak lupa juga ada nitrogen, tabung nitrogen cair yang sudah diisi dengan nitrogen cair sebanyak 10 liter. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan untuk alat dan bahan. Selanjutnya kita lanjut ke prosedur penghitungan sperma terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, selanjutnya setelah alat dan bahan kita siapkan semuanya, kemudian tadi kita juga sudah melakukan semen analisa secara sederhana, kemudian kita pastikan sampel spermanya dan juga mediumnya di sini yang kita pakai dari Origio, kita pastikan sudah berada pada suhu ruangan. Nah, setelah itu kita campurkan semen dengan medium dengan jumlah perbandingan 1:1. Gitu mas kerjanya gitu. Kita ambil untuk sampelnya kurang lebih 1 mili. Kita masukkan ke tabung. Kemudian kita ambil untuk mediumnya juga dengan perbandingan 1:1. Tadi sampelnya kita ambil 0,5 mili. Terus untuk mediumnya juga kita ambil 0,5 mili. Kemudian mediumnya kita masukkan ke tabung yang sudah kita isi dengan sperma tadi. Secara perlahan. Kemudian tabung kita tutup. Dan kita campurkan dengan cara mengaduknya ke atas dan ke bawah kurang lebih sebanyak 20 kali. Usahakan jangan terbentuk gelembung di sana. Udah, setelah selesai kita diamkan dulu tabungnya kurang lebih sekitar 10 menit di suhu ruangan. Ya. Baik, setelah tadi sperma yang sudah kita campurkan diinkubasi selama 10 menit di suhu ruangan, kemudian kita ambil spermanya dan kita masukkan ke dalam straw. Ya, jangan lupa kita sisakan sedikit ruangan di bawah untuk tujuan untuk supaya untuk pemuaian pada straw nanti setelah pembekuan.
Kita sisakan juga secukupnya ruang di bagian atas untuk nanti untuk tempat kita menyegelnya. Setelah selesai, kita letakkan pada bak yang berisi nitrogen cair dengan suhu kurang lebih minus 196 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Untuk penggunaan medium Vitrolife itu disarankan jarak antara dasar dari bak penampung nitrogen itu kurang lebih 1-3 cm. Untuk penggunaan Origio sendiri itu tidak ada saran khusus tersendiri. Setelah kita masukkan ke dalam straw, kemudian straw kita letakkan secara horizontal di atas liquid nitrogen dengan suhu kurang lebih minus 196 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, ini untuk penggunaan medium Origio. Untuk pengguna Oke, kita letakkan kasetnya ditenggelamkan di dalam nitrogen cairnya agar suhu kaset dan suhu straw tadi di suhu yang sama. Setelah strawnya juga diuapkan selama 30 menit, kami memindahkan straw tersebut ke dalam nitrogen cair. Yang kemudian nanti straw tersebut akan dimasukkan ke dalam kaset yang dilakukan di dalam nitrogen cairnya. Strawnya berada di dalam kaset, kita memindahkan kaset tersebut ke dalam tabung nitrogen yang nantinya ditandai di kanister, dicatat juga untuk kanisternya di nomor berapa agar tidak tertukar. Oke, sekarang kita akan melakukan towing. Kita ambil sperma yang sudah di freezing tadi di dalam tabung nitrogen. Oh, pindah ke 6. Pindah tadi ya? Tadi pasang 5. Di 5. Hah? 5 kan di sini. Ya, kita ambil kasetnya, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 5 menit di suhu ruangan. Nah, ini apabila kita menggunakan medium Origio, sedangkan untuk kalau kita menggunakan medium Vitrolife itu ada sedikit prosedur yang berbeda.
Pertama, setelah kita ambil tadi kasetnya, kita harus meletakkan straw-nya dulu di air yang suhunya kurang lebih 35 plus minus 2 derajat Celcius. Kemudian setelah itu baru nanti bisa kita lakukan prosedur selanjutnya. Ya, kita keluarkan straw-nya dari kaset. Kita letakkan pada suhu ruangan kurang lebih selama 5 menit. Baik, kemudian proses selanjutnya yaitu straw-nya kita gunting. Setelah itu kita tampung pada tabung Van Dove-nya ini. Yang mana Mas? Yang freezing. Yang freezing. Yang identifikasi Mas? Itu satu lagi. Nggak mau juga, Ruk. Ya kalau nggak mau taruh aja situ. Taruh situ aja. Pikir. Terus sendiri. Saya coba dulu ya. Masih ada sisa ya? Sedikit. Udah. Kemudian satu lagi nih untuk yang straw yang proses vitrifikasi tadi, kita gunakan gunting yang berbeda di sini. Selesai. Yang fitri ya? Bisa langsung kita amati di bawah mikroskop dengan membuat preparat basah terlebih dahulu. Kita bandingkan, kita evaluasi dengan hasil sebelum di freezing tadi. Oke, selanjutnya kita evaluasi di bawah mikroskop. Pertama-tama kita buat dulu preparat basahnya. Dari tadi gitu. Iya dari tadi Pak. Makanya saya sudah lama kali di situ. Biasanya bentar udah dapat sih. Oke. Setelah itu kita amati di bawah mikroskop. Padahal nggak ada gerakan yang lain. Slide. BDB
Setelah itu kita melakukan pemeriksaan ulang untuk pergerakan sperma, jumlah, dan motilitas. Berapa banyak yang mati dan berapa banyak yang hidup. Setelah itu kita hitung recovery rate-nya. Nah, biasanya kita harus ditahu itu kadang sperma itu butuh waktu untuk dia aktivasi lagi gitu. Jadi kadang itu dihitung dulu agak lama atau dihangatkan sedikit. Makanya rate-nya jadi tidak salah kalau orang menyarankan untuk menggunakan Barang-barang yang sudah terpakai, yang sudah terpakai lagi, kita buang ke tempatnya.